A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, bagi seorang laki-laki yang sudah umur balik dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan musafir, wajib bagi mereka untuk mendengarkan wasiat takwa, untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban mereka sholat Jumat. Maka berapa banyak orang di luar sana yang Allah berikan mereka nikmat hidup, namun Allah cabut nikmat sehat mereka, sehingga mereka berbaring di rumah sakit, sehingga mereka berbaring di tempat tidur, tidak mampu berjalan menuju Masjid Al-Hurriyah melaksanakan kewajiban mereka sholat Jumat, karena nikmat sehat buat mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berapa banyak lagi di antara mereka yang Allah berikan nikmat hidup, Allah berikan mereka nikmat sehat walafiat, namun tidak mampu melangkahkan kaki mereka ke masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban mereka sholat Jumat. Inilah yang disebut dengan kufur nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka. Mereka Allah berikan nikmat, namun mereka tidak bersyukur kepada Allah, sehingga mereka dengan kesibukan-kesibukan dunia mereka, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, dengan aktivitas-aktivitas mereka, mereka tidak mampu melangkahkan kaki mereka untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, yaitu sholat Jumat. Inilah yang disebut dengan kufur nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Karena dikatakan ma'amila, bahwasanya ma'amila yaumal jum'ati, tidak ada satu amal yang dilaksanakan pada hari Jumat, tidak ada satu pekerjaan idza adzanal mu'adzinu yaumal jum'ati, apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, harumal amal, haram pekerjaan apapun kecuali hadirnya, datangnya mereka ke dalam melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada pekerjaan, tidak ada perbuatan bagi mereka laki-laki yang dewasa, yang sudah umur balik dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada pekerjaan hari ini kecuali mereka mendatangi masjid melaksanakan sholat Jumat. Inilah kewajiban mereka kepada Allah. Maka bagi kita satu kenikmat besar yang Allah masih berikan kepada kita, bukan hanya nikmat sehat walafiat, bukan hanya nikmat hidup, tapi yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat inilah yang mengantarkan kita, yang membawa kita, yang kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak takut kepada Allah? Mereka berani melanggar hukum Allah, mereka berani meninggalkan kewajiban kepada Allah, mereka berani melanggar apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas khatib wajib memberikan wasiat tentang takwa. Wajib seorang khatib menyampaikan wasiat tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa takut inilah yang akan mengantarkan kita, membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka yang begitu dahsyat, begitu besar yang Allah siapkan buat mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir, ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kehadiran kita di sini bukan buat apa-apa. Di sisi Allah semua di antara kita ini sama. Tidak ada yang membedakan antara si kaya dengan si miskin. Tidak ada yang membedakan antara orang yang punya jabatan, pangkat, dan kedudukan dengan rakyat biasa. Tidak ada yang membedakan di hadapan Allah kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada sesuatu amalan, perbuatan yang bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebanyakan di antara kita manusia ini lalai, lupa
ini milik mereka dengan kekayaan dan hartanya, namun tatkala mereka sadar, mereka mati, mereka di hadapan Allah, tatkala mereka ada mahkamah Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, baru mereka sadar harta yang mereka miliki, harta yang dia kerjakan, harta yang mereka kumpulkan, harta yang dia usahakan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena itu semua tidak dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar mereka tatkala mereka mati. Sadar mereka tatkala mereka sudah melihat bagaimana dahsyatnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah, pantas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita manusia bahwa orang-orang akan terbangun, manusia akan tersadar, manusia baru ingat apa fungsi dan tujuan mereka hidup di dunia tatkala mereka sudah ada di mahkamah Allah, di pengadilan Allah, sudah Allah ingin hisab amal perbuatan mereka, baru mereka tersadar, baru mereka terbangun dari tidur mereka, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inilah isyarah, inilah peringatan, inilah satu teguran dari Allah kepada manusia supaya mereka sadar sebelum mereka mati, mereka terbangun sebelum mereka menghadap di hadapan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Inilah teriakan manusia yang menyesali kehidupan di dunia, yang mereka tidak melakukan amal ibadah, mereka tidak sempatkan waktu untuk bersujud kepada Allah, mereka punya jabatan pangkat tapi tidak berjuang di jalan Allah, mereka memiliki harta kekayaan tapi bukan berjuang di jalan Allah. Sampai di mahkamah Allah dia baru mengatakan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Inilah teriakan manusia yang menyesali kehidupan di dunia. Sudah ditutup pintu taubat buat mereka, sudah tidak ada manfaatnya mereka menyesali kehidupan di dunia, sudah tidak ada apa-apanya yang mereka harapkan karena mereka sudah ada di mahkamah Allah. Sampai mereka mengatakan, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya kau tunda kematian saya sebentar saja ya Allah, kembalikan saya hidup di dunia, kembalikan ruh ini ke dalam jasad ini ya Allah. Apa yang dikatakan? Dia akan berteriak, dia akan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, "Fasadaqa." Kalau saya hidup kembali ya Allah, dengan harta yang saya punya saya akan bersedekah, dengan harta yang saya punya saya akan membantu perjuangan agama Allah, saya akan peduli kepada fakir miskin, saya akan memberikan sumbangan kepada masjid, mushola, pesantren, majelis taklim. Itu yang dikatakan. Namun penyesalan ini tanpa arti, tanpa guna, karena sudah tidak ada manfaatnya taubat mereka di hadapan Allah. Tidak cukup hanya mereka ingin bersedekah, sampai dia bersumpah yang kedua, dia mengatakan, wa akum minas solihin, saya akan menjadi orang yang soleh, saya akan melaksanakan kewajibanku kepadamu ya Allah, saya laksanakan perintahmu seluruhnya ya Allah. Ini yang disumpahkan, ini yang dijanjikan tatkala kalau mereka bisa kembali hidup di dunia setelah mati mereka. Tidak ada apa-apanya, tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya penyesalan seperti ini buat orang-orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu hadirin, inilah kesempatan emas, kesempatan baik yang masih Allah berikan kepada kita. Umur yang panjang, badan yang sehat, ada kesempatan untuk kita melaksanakan seluruh perintah Allah, untuk kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, bukan buat apa-apa, manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Secinta apapun seorang istri kepada suami, secinta apapun seorang anak kepada orang tuanya, tetap yang cinta kepada kita, yang paling cinta kepada kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita akan harapkan belas kasihan dari istri kita? Apakah kita akan mengharapkan belas kasihan dari anak-anak kita, keturunan kita? Belum tentu mereka akan memberikan belas kasihan kepada kita sebagaimana belas kasihan yang ada dalam jiwa dan diri kita. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Maka pantas dikatakan dalam satu katakan adalah ishma sita, silakan kau hidup semaumu. Kau mau ibadah, silakan. Kau mau berbuat maksiat, silakan. Kau tinggalkan kewajibanmu kepada Allah, silakan. Diberikan kebebasan ishma sita, silakan semaumu hidup. Tapi ingat,
Di dalam hadis ini, di akhir hadis kata Nabi SAW, fa innaka mayyit, sesungguhnya kau akan meninggal, kau akan di hadapan Allah, kau akan di mahkamah Allah, kau akan diminta pertanggungjawaban apa yang kau lakukan selama hidup di dunia. Maka tidak ada perbuatan yang paling baik kecuali semuanya kita tujukan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita mampu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita doakan istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang min ahlil ibadah, orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu